kembali lagi bersama Tem Betul dengan suasana baru, indah sekali. Lokasi syuting kita sekarang nggak seperti dulu lagi ya, yang nyungseng-nyungseng gak karu-karuan ya. Sekarang kita punya tempat sendiri dan terima kasih kepada jajaran Rumah Sakit Mata yang sudah benar-benar notice atau pengertian dan juga melihat wadah kita bahwa ini loh media untuk menyalurkan aspirasi dan komunikasi kita kepada teman-teman di luar sana yang sangat kreatif dan juga orang-orang penting. Kebetulan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu rekan saya, salah satu ya karyawan Rumah Sakit Mata juga di bagian humas, yaitu Mas Rista. Mas Rista. Alhamdulillah hari ini juga ada loh. Ini ono kopi nih, kawan sudah tanya. Ya apa tim kreatif ini? Tim kreatif. Di sini tamu keren. Siap. Ya, alhamdulillah hari ini juga kita ada tamu Mas Rista, yaitu Mas siapa? Mas Ainum. Ini adalah salah satu karyawan Rumah Sakit Mata juga ya, yang memiliki banyak jabatan di sini. Monggo diperkenalkan dulu. Ini Mas Ainum, silakan. Oke, terima kasih Mas Endes, Mas Rista. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Ainum. Ya, jadi saya mengawali karir di Rumah Sakit Mata tahun 2019 sebagai ASN. Saat ini mungkin saya menjabat sebagai Ketua Komite Tenaga Kesehatan lainnya, terus kemudian juga menjabat sebagai Ketua UPZ Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, yang mana masih kepanjangan tangan atau mungkin cabang dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur. Nah, terus kemudian saya juga merupakan anggota tim Peblu Pegawai Daruratan Rumah Sakit Mata dan juga menjadi anggota DMD Dinas Provinsi Jawa Timur. Ya. Pakai ya tiba-tiba ya. Banyak ya Mas. Oke. Ya, Oke. Kami jabatan bojoku kabeh Mas. Sing liyane dadi apa Mas? Ya apa iki? Selain dari pelatihan sesi, pelatihan ada sesi. ketua komite nakes lainnya, terus tim Kodlu, Blue. terus yang terakhir tadi DMT. DMT itu apa ya Mas? DMT Mas? DMT itu panjangannya dari Disaster Medical Team ya. Itu fungsi dan tujuannya apa sih? Fungsi dan tujuannya sebenarnya seperti kita itu memberikan pertolongan kedaruratan kepada korban bencana alam. Nah, masalah korban bencana. Kebetulan kemarin kan Mas Ainum informasinya dikirim ke Aceh. Dikirim ke Aceh itu apa itu? Sampai Ya, untuk ke Aceh kita kemarin itu dikirim untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi warga, karena di sana memang mayoritas atau lebih dari 50% nakes itu terdampak. Seperti itu. Oh, yang bencana kemarin itu ya? Iya, yang Waduh, iya ya, Banjir itu ya? Iya. Sebelum kita membahas masalah itu, setidaknya kita berdoa yuk buat teman atau saudara-saudara kita yang ada di Aceh, semoga bencana itu tidak terulang lagi, baik di Aceh dan di tempat-tempat lain ya. Semoga bencana ini akan segera terelakkan. Oke, Mas Ainum, gimana sih? Tolong dong tujuannya Anda ke sana untuk membantu bencana dan apa aja yang sudah Anda lakukan di sana bersama tim? Jadi tujuan utama kita sebagai klaster kesehatan di sana memberikan pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan secara menetap maupun pelayanan kesehatan secara berjalan atau mobile. Gitu. Terus berapa hari Anda di sana? Dan kondisinya seperti apa? Apa gelap mencekam? Listriknya ada, mati. Kan pasti bu. Makanan sulit. Terus sumber airnya gimana? Gitu. Gimana bisa diceritakan nggak Mas kondisinya di sana itu seperti apa? Ya. Gitu. Awalnya mungkin saya terpengaruh dari medsos ya, mungkin kita bayang kita di sana seperti apa ya. Namun pada saat di sana kita 8 hari, di sana totalnya 8 hari. Terus kemudian pada saat di sana itu yang pertama terkait listriknya. Kalau listrik itu alhamdulillah di daerah saya, mungkin tidak daerah kan berbeda ya. Mungkin khususnya di daerah Kabupaten Pidijaya, Kecamatan Mudu, kita sudah ada sumber listriknya, sudah beroperasi, namun masih terkadang mati, terkadang gitu. Itu masuk PLN apa udah masih genset pada saat itu? Sudah PLN. Oh, udah PLN. Berarti sudah paling nggak sudah ada yang nyala gitu ya? Iya. Jadi bukan daerah tertinggal ya, bukan ya? Di Aceh itu masih ada daerah-daerah seperti itu nggak? Sebenarnya masih, karena masih ada beberapa lokasi yang
masih terisolasi. Jadi untuk menuju ke sana itu harus menggunakan kendaraan mungkin yang agak ground clearance-nya lebih tinggi daripada kendaraan-kendaraan pada umumnya, karena memang rata-rata masih melewati area yang tergenang lumpur atau mungkin terkendala oleh jembatan yang kurang layak untuk dilewati oleh kendaraan tertentu. Seru ya, seru. Jadi kayaknya di sana tuh lebih apa ya, jalan atau aksesnya itu kan udah apa ya, yang terisolasi itu kayak susah gitu ya berarti ya. Hanya kendaraan-kendaraan tertentu yang bisa mencapai ke sana. Iya. Terus kendalanya lagi sempat mungkin dari BPBD maupun dari pemerintah setempat itu sudah memberikan akses jalan yang dibersihkan dengan ekskavator. Tapi minusnya lagi jika terjadi banjir susulan, ini jalan itu akan kembali terendam lumpur lagi, dan mungkin dalam beberapa hari lumpur itu akan mengeras lagi. Berarti resiko banjir susulan itu masih Masih bisa, ada, masih dan ada. itu saya alami sendiri pada saat hari kedua berada di sana. Hmm. Jadi kita pada saat itu hari kedua kita sudah selesai melakukan pelayanan mungkin sekitar pukul 5 sore. Pada saat itu memang terjadi hujan lebat sejak siang hari, dan sejak semalamnya memang sudah terjadi hujan lebat yang mengakibatkan jarak antara penginapan saya dengan lokasi terdampak itu kurang lebih sekitar 300 meter. Jadi pada saat ada banjir bandang susulan itu kita diberitakan oleh atasan kita yang dari Dinas Properti Jawa Timur untuk melakukan evakuasi. Kita terperintah untuk melakukan evakuasi, mencari lokasi yang lebih tinggi pada saat itu. Ini banjirnya itu dari mana sih? Dari luapan sungai atau dari luapan laut atau gimana, Mas? Kalau yang saya alami langsung di daerah kita saat memberikan pelayanan itu, banjir tersebut memang diakibatkan dari luapan dari air sungai. Oh, air sungai. Jadi karena efek dari lumpur itu banyak sungai-sungai yang mengalami pendangkalan karena lumpur tersebut. Jadi sedikit ada mungkin debit air yang cukup meningkat dari sungai maupun dari air hujan, itu mengakibatkan sungai itu gampang untuk meluap, untuk meluber ke daerah-daerah pemukiman, yang itu juga berimbas pada lumpur-lumpur yang sudah hampir dibersihkan itu kembali memasuki area rumah dan jalan-jalan lagi. Benar Mas. Jadi kan Mas Ainum ini ditugaskan ke sana. Ya. Ditugaskan ke sana itu fungsinya kan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Ya, benar. Nah, dari untuk yang pelayanan kesehatan yang rumah sakit mata ini apa ya kontribusinya di sana? Kayak kacamata, kayak apa? Kalau rumah sakit mata, kita sebagai mungkin mewakili ya, saya beserta dua rekan saya mewakili rumah sakit mata untuk berangkat ke Kabupaten Pidijaya, Aceh, terus itu memberikan pelayanan kesehatan secara umum. Namun kita juga menemukan beberapa kasus mata yang mana itu menjadi perhatian khusus bagi kita karena kita juga berasal dari rumah sakit mata masyarakat Jawa Timur. Gitu ya. Berarti pelayanan-pelayanan kemasyarakatan ini memang di rumah sakit mata ini memang sudah ada ya. Contohnya seperti apa aja sih Mas pelayanan kemasyarakatan yang ada di rumah sakit mata ini yang sifatnya emergensi lah. Emergensi lah. Yang bisa ditangani di lokasi. Contohnya seperti ini. Mungkin di sana itu saat ini nanti juga sepertinya ditanyakan terkait sumber air bersih ya. Di sana mungkin rata-rata itu sumber airnya itu PDAM tidak jalan karena memang tertutup lumpur itu ya. Terus kemudian ada beberapa itu yang bisa menggunakan sumur bor, namun mungkin airnya itu masih penuh dan kemudian bercampur dengan air yang genangan dari luberan banjir tersebut. Ya itu mungkin dari terkena air yang hygiene dan sanitasi kurang bagus itu bisa menyebabkan mata merah karena bakteri dan sebagainya. Jadi kita diperiksa oleh kita satu tim dari rumah sakit mata, terus kemudian kita berikan pengobatan dan penanganan yang sudah sesuai dengan yang seharusnya. Kondisi masyarakatnya di sana seperti apa di saat mengalami bencana seperti itu? Kan kasihan juga, makanan nggak ada, kesehatan bahkan ada terjadi korban jiwa dan sebagainya, itu gimana kondisi? Kondisi di sana saat ini memang seperti yang saya sampaikan tadi, terkait sanitasi itu memang cukup membutuhkan perhatian khusus memang dari dari kita, karena memang untuk sanitasi di sana itu
kesulitan untuk MCK ya. Artinya sebagian besar WC, toilet atau jamban mereka itu tertutup oleh lumpur. Ya. Jadi kesulitannya mereka pada saat buang air kecil atau mungkin buang air besar. Itu Terus memang kondisi daruratnya pada saat mau pipis atau mau ke WC itu gimana? Apa buat lubang gitu? kalau pipis sih mungkin nggak ada masalah ya, Ya. bisa cepat kering ya. Tapi untuk yang BAB ini kan memang harus membuat apa namanya, buat lubang terus kemudian Tutup kembali. ditutup kembali dengan pasirnya. Namun ada juga yang langsung dibuang ke sungai juga seperti itu. Namun meskipun kita pendam di tanah itu ya, pada saat terjadi banjir susulan yang mengakibatkan sanitasi itu mungkin beresiko, itu akan kembali tercampur dengan air dalam banjir susulan tersebut. Sebenarnya nggak hanya itu, Mas. Ada lagi yang lebih mungkin menjadi perhatian kita pada saat di sana. Jadi misalkan bangkai. Oh bangga, ya itu apalagi banyak ya mungkin dari hewan dan sebagainya, itu kan pasti baunya kena lumpur dan sebagainya. Wih, itu Ya. gimana itu cara penanganannya, menghilangkannya? Nah, kebetulan ini kita pernah menangani salah satu beberapa kandang yang memang pada saat itu terkena banjir bandang. Oh, Jadi kandang itu terkena banjir bandang dan ternak di dalam kandang tersebut meninggal semua. Ada kambing, terus kemudian kandang sapi, bahkan ada pun kita menemukan satu ekor gajah yang gajah? bangkai gajah, iya. Hah? Terus Itu kebun binatang gajah. Gajah, ngaji jono gajah. masih Daerah hutan banyak hutannya kan masih ada. Iya. Oh iya iya iya. iya. gajah itu mati. Oh, Terus kemudian bangkai hewan itu sampai dengan 1 bulan, akhirnya kita berkolaborasi dengan warga, kita mengajak kerjasama, tentunya dengan BPBD, barangkali kita membutuhkan alat ekskavator. Namun kesulitannya pada saat timbunan lumpur itu mungkin alat ekskavator ini harus berhati-hati untuk masuk, karena kita tidak tahu lumpur ini belum mengendap secara padat dengan alat berat seperti itu. Akhirnya kita bersama warga itu untuk melakukan penimbunan secara manual menggunakan alat seadanya, cangkul, sekop, dan dibantu oleh teman-teman sanitasi. Selama beberapa hari itu sampai di sana bersama tim, apa sih yang Anda dapatkan dari sana? Dalam artian ya kegiatan apa yang bisa membuat Anda, oh ini loh, aku mendapatkan beberapa pengalaman yang sangat berharga yang bisa diinfokan kepada teman-teman yang ada di sini. Apa yang bisa Anda dapatkan? Jadi informasi yang ada di sana saat ini, ya mungkin kita bisa dengan melihat warga di sana, ya warga di sana itu mungkin semangat juangnya juga tinggi. Jadi meskipun kita tahu pada 2004 yang lalu mereka juga mengalami bencana tsunami, saat ini juga mengalami bencana banjir bandang atau longsor, namun mereka tetap semangat untuk melanjutkan hidup, terus kemudian memulai dari nol. Jadi kita bersama-sama berikan motivasi bagi mereka. Terus dari pengalaman mereka juga kita saya merasa patut bersyukur kita masih diberikan kesehatan, terus kemudian diberikan kemudahan dalam segala akses. Terus di sini tidak seperti di sana, mau ke sini susah, juga sudah susah, airnya kotor, listriknya juga Ya ada ya, sulit banget ya, apalagi saat bencana. iya sangat sulit sekali di sana. Jadi kita memang patut bersyukur sekali dengan kondisi kita saat ini. Gitu. Oh jadi gitu ya Mas Ainul ya informasinya ya. Ada satu pertanyaan lagi nih, Mas. Iya. Tadi kan yang terkait masalah DMT ya, yang kita ke korban bencana alam. Kalau yang dari RSMM-nya ini yang terkait kemasyarakatan, selain DMT ini yang ikut tergabung dalam DMT, apalagi nih RSMM-nya terkait kemasyarakatan? Oh ya, jadi mungkin saya sama teman-teman tim yang di sana itu supaya tidak hanya melakukan pelayanan kesehatan, fokusnya kita memang memberikan pelayanan kesehatan, tetapi kita jauh-jauh di sana, harapan kita itu bisa memberikan manfaat lebih, tapi tidak hanya di klaster kesehatan saja. Jadi pada saat kita selesai melakukan pelayanan kesehatan, mungkin saya sama tim itu mungkin kita bolehlah kita mengorbankan sedikit waktu istirahat kita untuk memberikan bantuan secara bantuan apa yang dibutuhkan. Jadi secara
materi dan materi itu juga bisa. Mungkin kebetulan dari RSMM kemarin khususnya kita memberikan dari takmir masjid, dari UGS RSMM, terus kemudian kita melakukan penggalangan dana pada Sivitas Hospitaler Rumah Sakit Mata, kita bisa membawa bantuan di sana senilai 21 juta. Alhamdulillah. Apa bantuan itu masih bisa diterima, Mas? Umpamanya ada dari pihak lain, dari luar mau mempercayakan itu kepada Masih tim bisa. Rumah Sakit Mata. Kita juga bekerja sama dengan Basnas yang masih ada di sana, dari Basnas Indonesia ya, dari Basnas pusat itu masih ada di sana. Terus kemudian kita punya kontak lasis di sana, dan kita juga masih punya kontak dari pemerintah setempat yang ada di sana. Intinya pemerintah yang di sana tetap menerima segala bentuk bantuan, baik berupa uang ataupun makanan-makanan ataupun kesehatan ya, bantuan pakaian dan sebagainya. Ya. Dan uniknya kita juga tidak tidak memberikan bantuan itu dalam bentuk tunai sebenarnya. Karena pada saat kondisi bencana kita sempat rapat dengan tim kita dari RSMM, apakah kita berikan tunai atau kita berikan apa yang dibutuhkan, seperti itu. Akhirnya kita memutuskan kita berikan apa yang dibutuhkan saja. Terus kemudian jadi kita berikan, akhirnya kita berikan dari terakhir. Kenapa? Karena kita juga sambil pelayanan, kita sambil melakukan tanya-tanya warga. Jadi melakukan anamnesa, apa sih yang mereka dibutuhkan saat ini. Jangan sampai yang kita berikan itu basi. Jadi ini sudah ada, jadi apa yang kita butuhkan. Ternyata hal-hal yang di luar perkiraan, mungkin pampers, terus kemudian sarung. Oh iya, untuk pampers itu perlu juga ya. Bisa untuk adik-adik manula juga ya, manula untuk adik-adik kita, Iya. anak yang balita. Terus sembako itu Sembako itu harganya cukup melonjak, cukup tajam. Karena kalau tidak salah itu karena ada putusnya salah satu jembatan di daerah sana, itu menghambat untuk pendistribusiannya, benar sekali. Jadi selain dari alat-alat yang dibutuhkan mereka, kita juga memberikan seperti sembako, telur, minyak goreng, kemudian beras, dan juga yang kita khawatirkan adalah alat-alat mandi seperti sampo, sikat gigi, terus kemudian pasta gigi, terus sabun cuci tangan, sabun cuci baju, yang mana permasalahan yang kita khawatirnya dari pengobatan kuratif yang kita berikan, yaitu terkait dengan sanitasi yang mereka alami. Khususnya sanitizer itu perlu banget di sana. Keren ya, tim ini ya. Bisa kan Mama ada ngobrol aja. Nih diminum dulu. Kopinya Boleh diminum ya? Boleh. boleh. Minum ya, Mas? Nggak bisa dikasih minum nggak, Mas? Ya nanti. Ya apa tim kreatif pikir ya. Wah. Ini Bisa. minum aja, nggak ada makanannya. Oh, Cemil aja. next ya kita akan lagi. Ini kopi aja kayaknya ya. Ini. Rasanya seger kopinya. Oke. Terima kasih kedatangannya Mas Ainung. Ya. Semoga next bisa undang bintang tamu yang Tapi lebih keren ada lagi. satu yang mengganjal Mas. Apa? Apa yang diharapkan dari seorang sosok Mas Ainung Oh, ini iya. untuk RSMM ini terkait Benar. kemasyarakatan? Kalau saya berharap RSMM ini bisa lebih maju lagi, ke masyarakat itu lebih dikenal lagi, terus kemudian tentunya dengan acara-acara seperti ini kita dipublikasikan, terus kemudian RSMM lebih gencar lagi untuk mempromosikan apa sih program-program RSMM itu, terus kemudian lebih dikenal masyarakat. Jadi dengan dikenal masyarakat, otomatis dengan ikut beberapa kegiatan-kegiatan di luar, jadi orang tahu, oh ini ternyata RSMM itu yang kemarin masuk di YouTube, oh ini RSMM itu yang kemarin masuk di IG, TikTok. Jadi orang itu tertarik ya. Oh ini ternyata ini tuh Rumah Sakit Mata. Selain mereka mungkin saya sebagai konsumen ya, jadi tertarik sebagai untuk pelayanannya, juga tertarik karena viralnya, biasanya kan seperti itu. Viral. Sekarang No viral. No, viral no chances. Nah, Tidak kayak seperti itu. Iya. Viralnya yang baik positif. Iya, viralnya yang positif. Iya. Ya. Itu Mas Hendra, viralnya itu yang positif. Ya, perlu kita, makanya dengan adanya kegiatan ini, Time to Talk ini, setidaknya kegiatan-kegiatan positif
dari teman-teman juga bisa ya di sini sebagai wadahnya untuk kita komunikasi, ketemu sama orang-orang hebat seperti Mas Ainun, dan ya mungkin next kita akan mengundang orang-orang yang kita nggak berpikir untuk mengundang dia. Boleh. Lebih Oke. baik kita mengundang sosial yang bisa kita angkat seperti Mas Ainun. Iya. Itu yang lebih bagus ya. Iya, lebih bagus ya. Semoga kedepannya Time to Talk akan bisa menayangkan yang lebih yang seperti yang Anda harapkan. Jangan lupa komen di bawah komentar, yang positif kita ambil, yang negatif kita buang. Terima kasih Mas Ainun. Terima kasih Mas Ainun. Yuk, terima Sukses kasih. terus untuk Ya. kedepannya. Time to Talk. Yeah.